Assalamualaikum Pak Fahrul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Jiran. Tapi memang agak sedikit kecapean. Hanya saja nih hari ini saya Pak Jiran memiliki masalah sedikit. Kecapean kenapa Pak Fahrul? Ya, kita tetap semangat, jaga kesehatan Pak Fahrul ya. Mudah-mudahan Siap. Pak Fahrul sehat selalu beserta keluarganya gitu. Amin, amin. Ya. Ada yang bisa saya bantu Pak Fahrul? Iya nih Pak Jiran. Kalau Pak Jiran ada waktu ya, kebetulan saya pengen ngobrol dingin Pak Jiran nih. Boleh. Tentu saja lah. Kalau buat sahabat saya yang terbaik, insya Allah ada waktu lah. Siap. Ya, insya Allah saya luangkan waktunya. Mudah-mudahan masalah Pak Fahrul bisa saya bantu nih. Ngomong-ngomong nih Pak Fahrul, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nantinya ini Pak Fahrul? Yang saya harapkan Pak Jiran, saya ingin menemukan solusi nih Pak Jiran dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Pak Jiran, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang saya masalahkan atau permasalahan saya seperti itu Pak Jiran. Ya. Emang ada masalah apa Pak? Begini Pak Jiran nih, hari-hari ini ya saya merasakan anak murid saya kurang antusias dalam memahami pelajaran saya. Bahkan dalam mengerjakan tugas baru hanya 50% yang mengerjakan dari sisa kelas yang ada gitu Pak Jiran. Gitu. Tadi Bapak bilang kurang antusias. 50% pun itu juga angka yang cukup besar Pak Fahrul itu ya. Ya, Pak Fahrul sudah coba telusuri belum? Apa masalahnya itu? Sudah coba ditelusuri belum? Kenapa kok sampai segitu banyaknya anak-anak nggak semangat, anak-anak cuma 50% gitu. Apa Pak Fahrul udah coba telusuri? Sebenarnya apa sih masalahnya gitu? Oh iya, sebenarnya saya sudah coba Pak Jiran untuk menelusuri ya. Bahkan saya sudah memanggil anak dan bertanya kepada anak, apa sih yang jadi masalahnya anak ini nggak antusias atau nggak semangat dalam pembelajaran saya. Seperti itu Pak Jiran. Gitu. Berarti sudah usaha juga ya? Sudah Pak Jiran. Nah, Pak Fahrul kan sudah melakukan itu tuh dari pengamatan Pak Fahrul nih ya. Dari pengamatan Pak Fahrul, dari penelusuran Pak Fahrul juga sudah mencoba itu, gitu loh. Menurut Pak Fahrul tuh, ya. Mengapa gitu Pak Fahrul ya? Kok sampai dia tidak suka pelajaran itu mengapa? Setelah Pak Fahrul melakukan penelusuran, pengamatan, menurut Pak Fahrul itu kenapa itu Pak Fahrul? Iya, jadi menurut saya gini Pak Jiran, dari flashback ke depan ternyata saya ini kurang
dalam memberikan pelajaran, yang pertama terlalu monoton pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, terlalu sepertinya kurang banyak variasi dalam mengajar Pak Jira. Sehingga anak ini timbul malas gitu, seperti itu. Tuh. Jadi menurut Pak Farul seperti itu ya. Emang kelas berapa aja sih Pak? Pak Farul ngajarnya itu agama kelas berapa aja Pak itu Pak? Kebetulan saya ngajar kelas 4, 5, 6 Pak Jira. 4, 5, 6 ya? Kelas tinggi lah kategorinya. Kelas tinggi ya. 50% itu berarti itu rata-rata cewek atau cowok semua itu ya? Mayoritas kebanyakannya Pak Farul? Mayoritas cowok. Oh, ini Oh. siswanya? Ya, yang mayoritas ya siswa di Oh, sana itu loh. Di daerah Pak Farul ngajar di mana? di Neglasari Pak Jira. Neglasari. Mayoritas wanita lah atau perempuan. Oh, perempuan. Sementara yang dari 50% itu yang kurang begitu antusias dalam pembelajaran agama, spesifiknya pembelajaran apa sih, Pak? Wudhu atau apa gitu? Pembelajaran ini membaca Al-Quran sebenarnya sih yang kurang mereka minati gitu, antusias. Jadi Kebanyakan laki-laki lah. laki-laki ya. Di sekitar situ Pak Farul banyak pondok, TPA atau bagaimana itu Pak? Di daerah Neglasari sana Pak? Ya ada sih TPA, cuman nggak begitu banyak. Pesantren juga ada tuh, jauh lah dari lingkungan sekolah. Karena memang mayoritas banyakkan di situ dari itu non Muslim, campur lah gitu. Banyak juga non Muslimnya. Nih Pak Farul kan sebagai guru agama kan tentunya mempunyai tanggung jawab moral nih ya. Tanggung jawab moral baik dunia apalagi akhirat nih ya. Nah, setelah tadi Pak Farul udah menyadari apa pembelajarannya yang kurang menarik gitu. Kira-kira nih Pak Farul, kondisi ideal apa nih yang Bapak harapkan dari anak-anak tersebut? Seperti apa nih kondisi idealnya itu? Iya Pak Jiran, dari kondisi idealnya sih saya ingin tentunya mengharapkan anak-anak saya, anak murid saya selama bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan. Seperti pelajaran seperti anak-anak yang lainnya itu, dari 10 anak yang 50 anak yang tadi Pak Jiran. Idealnya seperti itu. 50 anak apa 50%? 50% maksudnya, maaf. Oh, gitu ya. Jadi Bapak mengharapkan anak-anak ini semangat gitu ya, Pak ya? Siap, Pak. Hmm. Kalau begitu nih, Pak, apa yang bisa Bapak lakukan itu untuk meningkatkan motivasi anak-anak ini agar semangat lagi nih Pak Farul nih? Ya karena anak-anak ini penting Pak Farul agar mereka mengenal tentang agama, mereka tahu tentang kitab suci, tentang Al-Quran, itu merupakan rohnya ya, jantungnya kita sebagai orang beriman. Jadi ini sangat penting ini. Nah menurut Pak Farul nih ya, apa yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak di sana ini bisa semangat lagi mengikuti pembelajaran Bapak, bisa semangat lagi belajar tentang Al-Quran. Menurut Bapak, apa itu Pak Farul? Kira-kira itu Pak Farul? Iya, mungkin saya akan mencoba kali Pak Jiran ya. Artinya dalam arti saya akan menerapkan metode pembelajaran yang baik. Sehingga dengan metode yang baik, anak itu lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Yang kedua, mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Nah, terus yang ketiga mungkin dengan metode pembelajaran yang sesuai minat dan bakat mungkin akan menarik semangat mereka lagi seperti itu. Baik, 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 baik. Tapi Pak Farul sendiri yakin itu dengan apa yang Pak Farul lakukan ini dengan metode-metode pembelajaran yang sudah Pak Farul pelajari, terus Pak Farul apa terapkan ke anak-anak itu, apakah pernah dicoba itu Pak Farul sebelumnya itu? Sudah Pak, saya sudah mencoba berdasarkan jadi gini saya sudah coba ternyata memang metode pembelajaran
yang saya terapkan kurang kurang bagus lah, artinya kurang tepat. Nah akhirnya ya mungkin seperti itu jadi anak. Nah makanya saya berusaha untuk mencoba lebih mengembangkan lagi metode-metode yang saya bisa kembangkan dan saya bisa pelajari seperti itu Pak Jira. Ya, sebelumnya nih Pak Farul, sebelum anak-anak ini mempunyai semangat 50%, sebelumnya kan Pak Farul mungkin pernah Ya, mempunyai metode pembelajaran yang membuat anak-anak ini antusiasnya mungkin 100% betul. atau 90% gitu. Ya. Nah, pernah nggak Pak Farul punya ide-ide itu sebelumnya itu Pak Farul? Eh, sebelumnya ya punya lah, tapi mungkin Seperti apa Pak Farul contohnya itu sebelumnya itu? gitu. Nah, mungkin Artinya TikTok atau YouTube atau apa mungkin begitu yang Pak Farul maksudnya. pernah lakukan itu? Maksudnya metode seperti itu Pak Jiran. Jadi mungkin dengan metode variasi atau beragam seperti menggunakan video, menggunakan media YouTube atau TikTok, serta dengan banyaknya ice breaking, mungkin salah satunya biar antusias atau minat anak itu meningkat Pak Jiran seperti itu. Itu sudah pernah dilakukan Pak sebelumnya itu? Oh sebelumnya, nah belum Pak, makanya sebelumnya Nah, oh, gitu. tapi metode itu pernah dicoba dan hasilnya anak-anak pernah nggak? Ya, pernah Pak Jiran. Oh, pernah Ternyata ya. ternyata hasilnya luar biasa lah. Jadi dari Masya, anak itu kan beda-beda. Masya Allah. Berarti luar biasa nih Pak Farul nih. Nah selanjutnya nih Pak, rencana apa nih yang akan Bapak lakukan selanjutnya nih? Langkah-langkahnya seperti apa nih Pak? Agar anak-anak ini semangat belajarnya naik lagi gitu. Ya, saya akan berusaha untuk mencoba Pak Jiran menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi juga dengan diiringi ice breaking yang menarik agar semangat anak yang tadinya kurang semangat agar tetap terjaga Pak Jiran. Serta mungkin dari saya sendiri saya akan mempelajari metode yang menyenangkan untuk anak. Jadi dengan metode bervariasi, dengan banyaknya ice breaking, sehingga menimbulkan semangat mereka terjaga. Seperti itu Pak Jir. Baik, baik, baik. Nah, menurut Pak Farul nih, kira-kira nih, siapa Pak yang bisa membantu Bapak nih untuk mewujudkan ide-ide Bapak ini nih? Kira-kira siapa yang bisa membantu nih Pak? Iya Pak, yang mungkin yang bisa membantu saya Cak, untuk mewujudkan rencana saya, baik dari sekolah Pak, itu datang dari kepala sekolah, terus dari teman sejawat atau rekan sejawat, serta saya akan berkolaborasi dengan murid-murid saya seperti. Ya, ya, ya. Kira-kira nih Pak, butuh berapa waktu lamanya ini agar Bapak untuk melakukan itu? Perlu waktu berapa lama kira-kira itu? Saya kira secepatnya Pak Jiran saya akan mencoba untuk menerapkan hal itu. Jadi Iya. enggak secepatnya lah seperti itu. Kapan nih Pak? Ya kalau masalah waktu kan kita panjang ya. Pastinya ini kira-kira kapan nih Bapak bisa mulai melakukan rencana itu kapan nih kira-kira? Iya, secepatnya lah. Mulai besok mungkin saya terapkan. Setelah Hmm, adanya obrolan ini paling tidak itu seperti itu. Jadi makin baik makin cepat Pak Jiran. Karena memang penerapannya aja yang lebih diutamakan. baik. Tadi berarti Pak Farul sudah tahu aksinya seperti itu, Pak. Nah, kemudian nih, Pak, komitmennya seperti apa nih yang akan Bapak lakukan agar rencana ini nih berjalan terus dengan baik? Komitmennya seperti apa? Karena kita punya rencana, tapi kalau kita tidak aplikasikan, tidak punya komitmen, nanti hasilnya juga bagus. Ya, menurut Pak Farul nih ya, kira-kira komitmennya ke depan Bapak rencananya biar berjalan baik itu seperti apa? Komitmen saya artinya saya akan berusaha untuk konsisten Pak dalam menerapkan pembelajaran serta meningkatkan kompetisi saya.
Nah, agar saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid atau pada anak. Yang kedua mungkin melalui metode pembelajaran yang menyenangkan. Terus banyaknya ice breaking sehingga membuat mereka ini tidak membosankan gitu Pak Jira. Masya Artinya Allah. konsisten. Dengan konsisten ini kan artinya akan mudah atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, ya. Bagus. Kira-kira nih Pak, adakah dukungan lain yang Bapak butuhkan nanti di sekolah itu? Kira-kira ada nggak dukungan itu dari pihak sekolah itu menurut Pak Farul tuh? Ada Pak, selain sarana dan prasarana, juga dukungan moral dari sekolah. Maksudnya dari pihak sekolah, terutama dari pihak kepala sekolah, dari pihak teman dan rekan sejawat, serta mungkin dari internal saya sendiri kali Pak. Saya pribadi akan konsisten untuk selalu melaksanakan itu. Seperti itu Pak Jira. Alhamdulillah, ternyata sekarang ini ya mudah-mudahan saya bantu doa Pak Farul. Amin, Semoga amin. rencana Pak Farul berjalan lancar. Terus banyak dukungan dari kepala sekolah juga. Itu Pak Farul ya. Siap ya Pak. Tadi udah Pak Farul udah cerita semua tadi dari awal sampai sekarang nih Pak ya. Perasaan Bapak gimana nih Pak? Setelah kita berbincang dari awal tadi mengeluhkan masalah sampai sekarang ini, apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Ya, alhamdulillah Pak Jiran, gimana ya? Saya merasa lega, merasa senang. Jadi mungkin saya merasa telah menemukan dari solusi yang saya rasakan selama ini. Gitu, seperti itu Pak Jiran. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu Pak Farul. Ya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai rekan guru sejawat juga, saya senang juga bisa membantu Pak Farul. Intinya tetap semangat dan lakukan semuanya itu dengan ikhlas. Karena biarinlah Allah yang akan membalas kita semuanya apa yang kita lakukan terhadap anak-anak. Apakah ada hal yang lain yang Bapak perlu sampaikan lagi Pak Farul? Saya rasa cukup Pak, saya cukup dan saya juga terima kasih nih Pak Jiran. Artinya sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Sehingga saya bisa menemukan nih solusi dari permasalahan saya tadi Pak Jiran. Alhamdulillah. Ya, saya juga senang mendengarkan cerita Bapak, apalagi saya juga bisa berbagi lah. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu milik Allah. Mudah-mudahan kekurangan saya Pak Farul yang menutupin, kekurangan Pak Farul juga saya yang menutupin ya. Ya, terima kasih Pak Farul ya. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di lain waktu ya Pak Farul ya. Ya, Ya terus Pak Farul. amin. Ya. Sampai jumpa lagi kembali Pak Ya, Jiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.